Ya. Satu setahun. Sekarang S3 ini Pak, setiap Sabtu silaturahim Pak dengan Pak Imam. Alhamdulillah. Jadi ini tadi dengan bercanda juga Pak, biar imun kita naik gitu Pak, katanya Pak, teman-teman Pak. Iya. Kita tetap juga harus tetap S3 setiap Sabtu semangat. Siap Pak. Kalau saya yang jelas kalau ketemu Pak Imam Semangatnya 3S melalui juga program Pak. S3. Santai, serius, sukses. Santai, serius, sukses ya. Oke deh. Kita mulai jadi sambil ngobrol-ngobrol Pak ya. Jangan terus pandang, ngobrol-ngobrol aja biasalah. Siap. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ya, niat kita, ikhtiar kita, belajar kita untuk saling berbagi, saling sharing ya, dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya ini masih suasana Lebaran Bu ya. Iya kan? Masih suasana Pak. Lebaran. Mohon maaf lahir ya kan? batin. Iya. Mohon maaf lahir batin Pak. Lahir bersama-sama Ibu ya. Saya sudah mengecat rumah, sudah siapin kue di rumah, udah dibersihin. Ibu sekalian Lebaran cuma lewat WA. Sedih juga rasanya gitu loh. Sia-sia kuenya di rumah ya. Cuma lihat chattingan WA gitu loh. Tapi itulah fakta Ibu sekalian ya. Itulah fakta ya, fakta yang memang fakta dan realita yang sama ini sedang terjadi di negeri kita dan beberapa negara di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan ya kan segera berakhir ya. Segera berakhir ya. Amin. Saya teringat Mbah Maimun Juber ya. Mbah Maimun Juber sebelum meninggal beliau mengatakan begini. Kalau kamu mengajar, kata Maimun, kamu tujuannya mengajar, dan mengajar cuma berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, ya kan, berbagi wawasan, selamanya kamu akan kalah sama Google. Selamanya akan kalah. Itu kata Mbah Maimun Juber. Tapi kalau kita mengajar, tujuannya membangun silaturahmi, membangun kekerabatan, mendekatkan hati, membagi nilai, kemudian membangkitkan semangat, menyuburkan ukhuwah, ya kan, kemudian dalam konteks menjaga marwah, akhlak dan perilaku, katanya, maka selamanya Google kalah sama kamu. Nah, sekarang kita bertarung. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi ada yang guru ya, ada yang pendidik, ada yang dosen, sekarang sedang bertarung dengan Google. Jadi menurut saya kalau kita ngajar cuman berbagi ilmu ya, apa sih yang ada di Google hari ini kan? Tapi yang kita inginkan dari proses silaturahmi di S2 ini, kita membangkitkan kekuatan batin. Kekuatan batin, kekuatan silaturahmi, kekuatan ukhuwah, kekuatan semangat, kekuatan core, kekuatan saling mengajak dalam kebaikan. Supaya apa? Ilmu kita dapat, ya kan? Sebagai profesi guru, sebagai profesi manusia, silaturahmi juga dapat. Jangan sampai kita kalah sama Google ya. Kalah sama Google. Gitulah. Masa manusia kalah sama benda mati ya. Baik sekalian yang berbagi ya, materi kita hari ini itu namanya product knowledge. Nah, product knowledge ya. Product knowledge. Ada dua dimensi dan indikator ya, ada dua dimensi, ada beberapa indikator. Yang pertama adalah dimensi produk. Yang kedua dimensi knowledge, ya kan gitulah, dimensi produk, dimensi knowledge. Apa sih produk itu, Bu sekalian? Ya. Nah, sambil diskusi kita mulai nih. Pak Imam Lebaran mau serius aja langsung ya. Apa sih produk itu?
Pak Arif mungkin tuh Pak Arif, apa sih produk Pak Arif? Produk adalah barang yang dihasilkan dari proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ya bahan baku menjadi barang jadi ya, boleh juga ya. Nah, direkturnya baru Pak Arif ya, Paramadina. Iya, Ya. betul Pak, dengan Pak Didik. Iya, dia Ya. sama-sama sama saya di pengurus Perserikatan Muhammadiyah, sama-sama dulu di HMI dia. Oh iya iya Senior betul, ya. Pak. Betul betul Pak. Ya, memang kalau Paramadina biasanya itu spesialis kantor-kantor Cak Nur itu, kantor Nurholis Majid. Betul Pak Imam. Kantor Insan Cita nggak dari situ biasanya. Iya iya. Ya. Dia tajam, analisanya bagus tuh, Prof. Didik Rahbini ya, analisanya bagus, analisanya Dan tajam. kritis ya Pak. IPB saya tahu itu. Dia satunya di orang Pasuruan, yang satunya di IPB. Iya. S2-nya di Filipina dan S3-nya bablas di Filipina langsung gitu loh. Iya iya iya. Banyak di Mercu Buana ya. Betul betul. Ya, banyak lah saya mengenal beliau, banyak. Rumahnya juga insya Allah saya tahu rumahnya ya. Iya Pak. Mungkin Bu Eti, mana Bu Eti Mariati? Ya, Apa itu produk dia? produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari barang untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Bagus juga nih ya. Jadi ada tambahan penyempurnaan dari Pak Arif. Ini tambahnya manfaat. Nah, manfaat itu nanti ada endingnya lagi Bu. Manfaat, maslahat kan begitu. Jadi ya, kalau manfaat itu kan harus membawa kebaikan. Namanya maslahat kan itu. Kalau manfaat nggak mendapatkan kebaikan untuk apa misalnya? Oke. Kalau Bu Desi, mana Bu Desi? Ya, saya Pak. Lagi di masjid, Pak, di mana Bu? Background-nya aja Pak. Background-nya masjid. Iya. Lagi di masjid ini. Produk itu suatu barang atau jasa Pak yang dihasilkan dan memiliki nilai tambah. Tadi mungkin ya sudah manfaat itu. Iya, nilai tambah atau value added ya. Ya, value added. Value added, nilai tambah ya. Ini udah mulai bagus ya. Yang lain mungkin Pak Edi Kusworo. Nah, satu lagi Pak Edi Kusworo nih. Pak Edi, mungkin Pak Edi Kusworo sedang sibuk. Mas Ismail, mana Mas Ismail? Nah. Ya. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar. Kabarnya kabur nih. Iya. Gimana Pak Ismail? Gimana Pak? Izin barusan telat masuk Pak. Apa itu produk? Biasa. Nah, apa itu produk? Produk itu sesuatu yang dihasilkan dari sebuah perusahaan gitu Pak mungkin. Ya, terus? Yang bisa yang bisa dijual belikan atau yang bisa deskripsinya Pak. Gitu ya. Ada turunannya ya. Turunannya gitu. Tapi kalau misalkan di kantor, di kantor saja produk yang dikeluarkan apa produk? Kalau mungkin terkait perizinan, berarti misalkan produknya apa? Di kantor kan ada ketentuan teknis, ada set plan. Apakah itu bisa disebut produk juga, Pak? Bisa juga produk. Jadi gini intinya ya, Pak Ismail dan Bapak sekalian ya, baik Pak Arif, Pak ya, Bu Desi, Bu Eti tadi ya. Produk itu sesungguhnya adalah apa saja. Apa saja yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, ya kan? Bisa dipeluk, bisa dimek-mek, apa saja ya. Apa saja, ya kan? Ya kan? Baik dihasilkan oleh manusia maupun alam yang dapat menimbulkan kepuasan, satisfaction produk itu. Apa saja. Nah, untuk mencapai kepuasan itu, tadi ada indikator. Apa indikatornya kepuasan itu? Indikatornya itu misalnya dia memiliki nilai tambah, itu indikator kan gitu loh. Dia memiliki nilai jual, dia memiliki pelayanan yang baik, itu indikatornya, gitu loh. Kemudian dia mampu
dijual. Tadi Pak Ismail dijual, itu indikator ya. Indikator dari produk. Jadi intinya produk itu apa saja? Apa saja yang bisa didengar? Radio, produk tuh. RKM, radio, kayu manis, lalalala, itu kan itu loh. Itu produk radio bisa didengar, ya kan? Bisa dilihat. Ya kan? Bisa dilihat. Televisi, RCTI, oke. Itu bisa dilihat. Ya kan? Bisa dipegang. Handphone, kursi, ya bisa dipegang kan. Itu turunnya handphone, kursi, gelas bisa dipegang. Ya kan gitulah. Bisa dinikmati kendaraan, nah, bisa dinikmati. Tapi intinya, nah, semua produk-produk itu harus menghasilkan namanya nilai tambah, value added, value added, nilai tambah. Harus mampu menghasilkan nilai tawar. Nilai tawar. Misalnya apa nilai tawarnya? Bapak Ibu sekalian harus berbeda setelah selesai S1 dan selesai S2. Harus berbeda, itu nilai tawar. Kenapa? S1 itu umumnya hanya mampu menjawab pertanyaan. Itu S1. Ya kan? Apa sih kendaraan? Ya kan? Kendaraan adalah, itu S1. Ya kan, alat transportasi yang mampu mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain, itu S1. Kalau S2 sudah mengapa, nah, udah why. Mengapa setiap orang itu membutuhkan kendaraan, itu pertanyaan S2, Bu. S2 itu udah mengapa. Mengapa tiap orang itu membutuhkan kendaraan? Karena dengan kendaraan ini akan memperpendek jarak, mempercepat urusan, efisiensi waktu, kan begitu. Itu sudah mengapa. Kalau S3 sudah how pertanyaannya, sudah how. Bagaimana kita bisa mengetir kendaraan yang enak? Bagaimana bisa terhindar dari macet? Bagaimana kendaraan itu bisa memberikan kita kepuasan? Itu sudah S3 ya. Jadi kualitas intelektual seseorang itu bisa diukur dari tingkat pendidikannya dan jenis pertanyaannya. Kalau pertanyaannya cuma apa, itu biasanya untuk pertanyaan. Ya. Kalau mengapa, pertanyaannya sudah level strata 2. Nah, kalau sudah how, sudah selevel strata 3. Jadi apapun intinya, setiap masalah itu harus mampu menjawab beberapa pertanyaan. Nah, termasuk produk. Nah, produk itu untuk mencapaikan suatu nilai kepuasan harus mampu minimal menjawab 4 pertanyaan tadi. 4 pertanyaan itu orang menyebutnya 4W 1H, ya kan? W pertama what, nah, ya kan? Apa itu? Apa itu mobil? Nah, itu what. Yang kedua, why. Mengapa tiap orang itu butuh mobil? Why. Ketiga, who. Siapa sih yang bisa membeli mobil? Siapa sih yang bisa menciptakan mobil? Who. Yang keempat, where. Di mana? Nah, di mana kita bisa memperoleh mobil? Di mana kita bisa menikmati mobil? Ya itu sudah. Itu. Baru terakhir how. Jadi suatu produk itu sesuatu itu dikatakan bernilai produk, memiliki nilai produk yang memiliki nilai tambah, nilai tawar, nilai jual, ya kan? Nilai transaksi. Setidaknya minimal mampu menjawab 5 pertanyaan yang terdiri dari 4W plus 1H. Begitu. Itu produk. Jadi apa saja. Bagi kita, sampah rumah tangga. Nah, rumah tangga misalnya ya, itu kan cuma kumpulan sampah-sampah. Iya. Tapi bagi pemulung, apanya?
Bagi pemulung, wah, itu produk, memiliki nilai jual, kan begitu. Memiliki nilai jual bagi pemulung itu. Nah, bagi kita, daun-daunan, sampah sayur mayur di rumah itu sampah limbah. Bagi petani bukan, itu pupuk, gitu loh. Jadi tergantung definisinya. Menurut kita limbah, menurut petani bisa jadi itu pupuk. Nah, itulah produk. Nah, oke ya. Selamat datang Bu Yeni ya, Yeni Dawati ya. Yeni Dawati. Oke, yang berikutnya adalah knowledge. Apa sih knowledge itu? Sekalian ada yang tahu knowledge? Knowledge. Nah, itu ada produk knowledge. Bu Linda, mana Bu Linda? Bu Linda Karim. Iya, Pak. Pak. Halo. Iya, Pak. Gitu. Knowledge apa knowledge, Bu? Knowledge itu adalah ilmu atau pengetahuan cara mengolah sesuatu menjadi memiliki nilai yang memiliki nilai lebih. Ya, lebih ya, pengetahuan ya. Jadi sinonim persamaan kata dari knowledge adalah pengetahuan. Knowledge itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya pengetahuan ya, Bu Linda ya. Kalau door apa Bu Linda? Door. Artinya Pintu. Iya kan? Iya. Itu bahasa Inggrisnya apa Bu Linda? Door. Kalau buka pintu? Open the door. Kalau pintu nggak dibuka-buka? Gedor-gedor. Nah, ngegedor-gedor. Ya kan, ngegedor-gedor. Jadi pintu itu door. Buka pintu, open the door. Pintu nggak dibuka-buka, ngegedor-gedor. Oke ya, jadi itu. Jadi ya, sinonim ya dari pengetahuan tuh ya begitu. Pengetahuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan pengetahuan? Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Ilan. Ini Bu Linda mungkin. Tadi kan sinonimnya, sekarang turunannya. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan itu? Pengetahuan itu apa ya, bisa dalam bentuk keterampilan atau informasi yang berguna Ya. untuk diketahui gitu. Jadi beda sekalian ya. Jadi makanya namanya ilmu pengetahuan. Ilmu itu science, pengetahuan itu knowledge gitu loh. Ya kan beda. Ya, pengetahuan itu apa saja? Apa saja yang kita ketahui, nanti pengetahuan. Apa saja yang kita ketahui terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa produk, bisa non produk. Jadi apa saja yang kita ketahui namanya pengetahuan atau knowledge. Berbeda antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu setidaknya ada beberapa ciri ya perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu diperoleh berdasarkan perjuangan. Kalau pengetahuan tidak. Pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi pengetahuan itu berbeda-beda karena pengalamannya berbeda-beda. Misalnya apa? Ilmu itu diperoleh berdasarkan tadi perjuangan, ya kan? Perjuangan. Ibu untuk sampai S2 butuh sekolah lama sekali itu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12. Tambah 4 tahun atau 5 tahun S1.
Nah, iya kan udah 17. Tambah lagi sekarang 2 tahun, 18 tahun. Kalau kita ngalamin pernah sekolah di taman kanak-kanak, meskipun sekarang juga masih kita jadi taman kawak-kawak ya, taman kawak-kawak, dulu taman kanak-kanak ya. 2 tahun, 20 tahun artinya sekalian ya, untuk mencapai gelar magister manajemen dari 0 tahun sekolah sampai hari ini kita butuh waktu 20 tahun. Nah, di situ bedanya. Berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu dasarnya pengalaman, kapan saja bisa, ya kan? Karena apa? Allah bisa karena biasa, lancar karena diulang, begitu. Ya kan? Yang kedua, ilmu, ya kan, membutuhkan, ya kan, pengakuan. Nah, pengakuan. Oh, kita akui ya, wah, dia sudah selesai SPD. SPD misalnya, sarjana pendidikan, sudah selesai. Orang mengakui. Pengakuan. Jadi ilmu itu butuh pengakuan. Pengakuannya dalam bentuk apa? Ya, misalnya itu, ilmu dalam bentuk pengakuan. Orang mengakui, wah dia orang pintar, dia orang hebat, itu pengakuan. Kalau pengalaman, kalau pengetahuan, tidak perlu membutuhkan pengakuan. Pengalaman membutuhkan pelajaran. Pelajaran. Jadi pengalaman itu menciptakan pelajaran. Pernah gagal berkali-kali, akhirnya kita terus hati-hati. Contoh, meskipun belum ada bukti empiris, belum ada bukti ilmiah, ya kan? Belum ada bukti empiris, bukti ilmiah. Katanya binatang yang paling bodoh di dunia katanya keledai. Nah, kan itu keledai katanya. Sehingga ada istilah sebodoh-bodohnya keledai tidak akan terperosok kedua kali di lubang yang sama. Begitu. Inilah pengalaman. Hari ini misalnya keledai lewat Situ Gintung di Ciputat, terpeleset. Besok dia lewat Situ Gintung, dia akan berhati-hati. Nah, makanya ada istilah peribahasa yang mengatakan sebodoh-bodohnya keledai tidak akan terperosot kedua kali di lubang yang sama. Nah, begitu. Itu pengetahuan. Berikutnya apa lagi misalnya? Ilmu membutuhkan biaya. Nah, itu kan biaya. Biaya. Sekarang itu Ibu bisa ukur sendiri lah. Berapa harga S1, berapa harga SMA, berapa harga SMP, SD, TK. Saya dihitung biayanya semuanya. Karena Ibu tuh butuh biaya. Jerbasuki mowo beo. Segala sesuatu itu membutuhkan biaya. Jerbasuki mowo beo. Itu loh. Jerbasuki mowo beo. Segala sesuatu itu pakai biaya. Bagaimana dengan pengetahuan? Ya kan? Pengetahuan ya kan membutuhkan perenungan. Perenungan, nggak pakai biaya, merenung jadi tahu kita. Merenung ya. Kadang perenungan tuh melahirkan kebenaran, gitu perenungan. Dari merenung kita paham, oh jadi begini ternyata. Ya kan? Ini beda ya. Jadi ilmu itu butuh biaya, butuh waktu, butuh perjuangan. Pengetahuan itu butuh perenungan, butuh pengalaman, butuh pelajaran, gitu. Pengetahuan beda banget kan, itulah beda sekali di situ konteksnya, gitulah. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ilmu, ya kan? Ilmu, ya kan? Bersifat degree, graduation degree. Degree itu artinya apa? Ada selembar yang mengatakan dia pernah lulus SD. Nah, istilahnya ijazah, surat keterangan lulus, atau
STTB ya, saya kan surat tanda tamat belajar. Itu semuanya degree sifatnya. Tertulis. Nah, tertulis. Degree itu tertulis. Tertulis. Kalau pengalaman tidak perlu tertulis. Karena apa? Setiap orang pengalamannya berbeda-beda. Pengalaman membutuhkan apa? Jadi kalau ibu butuh degree, ya kan? Degree, ya kan? Pengalaman membutuhkan apa? Pengalaman membutuhkan sikap. Sikap kita apa terhadap sesuatu? Nah, misalnya apa? Dulu kita mengakui saja ya, setahun yang lalu misalnya di awal-awal COVID, saya ingat betul itu, ketika 2 warga Beji Depok kena, wah geger tuh seluruh Indonesia, ya kan? Dulu ketika awal-awal COVID, ya kan, kita tidak yakin ada COVID. Nah, awalnya ada pengalaman, ya kan, tidak yakin ada COVID. Ah, masa sih masih jauh, nah gitu. Tiba-tiba ada 2 warga Depok kena, terus sekarang hampir 2 juta orang kena ya, orang kena. Dan lama-lama jadi terbiasa aja. Saya ingat betul dulu awal-awalnya COVID, nggak nyangka COVID sudah sampai Depok, nggak nyangka COVID sudah nyampe Jakarta, nggak nyangka COVID sudah nyampe Ciputat, nggak nyangka COVID sudah nyampe Tangerang Selatan. Sekarang biasa aja, sekarang ada di sekitar tetangga kita. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Intinya itu. Lama-lama terbiasa aja gitu loh. Terbiasa. Lama-lama terbiasa. Karena apa tadi? Ala bisa karena biasa, lancar karena diulang. Sahanu okol bakal nyocol. Saposing temen bakal tinemu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah pengetahuan. Pengetahuan. Nah, berikutnya yang kelima sekalian, ilmu. Ilmu ya kan membutuhkan, ya kan, ilmu membutuhkan keteladanan. Jadi orang berilmu harus lebih teladan, lebih wisdom, lebih bijak. Orang berilmu itu tidak merasa dirinya paling hebat. Ilmu itu membutuhkan itu semua. Ya kan? Pengalaman membutuhkan kebiasaan dan perjalanan. Makin biasa lama-lama sekalian ya. Misalnya apa nih, saya sebagai orang Cilacap, ya, saya itu orang Cilacap asli dekat pantai ya, rumah saya itu di dekat Pulau Nusa Kambangan, Cilacap sana itu. Ada yang pernah ke Cilacap Bapak sekalian ya? Ya. Itu sampai sekarang masih melekat di warga Cilacap. Cilacap kota bercahaya. Betul kan? Cilacap bercahaya, sesanti kita semua, bersih dan elok, rapi ceria dan hijau, serta aman dan jaya, Cilacap tercinta. Begitu. Dulu saya orang Cilacap, waktu saya kecil, lama sekali tuh dari Jakarta ke Cilacap. Zaman saya SD itu harus ke Banjar dulu, naik bus Merdeka di terminal Lapangan Banteng. Jauh sekali dulu, tahun 77-78. Lapangan Banteng bergeser ke terminal terminal Cililitan, Kampung Rambutan. Hari ini ke Cilacap, ya. Kalau saya berangkat jam 5:30 pagi, jam 1 siang sudah sampai Cilacap, gitulah. Kalau saya berangkat jam 6:30, ambil Cilacap jam 5, jauh sekali waktunya. Karena apa? Dari Bakulus ke Cikarang cukup lama, macet berangkat orang pulang kerja. Nanti siang jam istirahat di Cicalengka, Bandung, Cileunyi, itu jam orang istirahat kerja. Di situ aja macetnya, penyakitnya. Itulah perjalanan. Orang jadi tahu, gitu loh. Orang jadi tahu. Makanya Bapak sekalian ya, rumah tangga itu tidak perlu ilmu. Rumah tangga itu perlu pengetahuan. Banyak orang-orang berilmu tinggi gagal rumah tangganya.
Kawan saya ada lah, saya sebutin namanya profesor. Jadi menteri 3 kali. Jadi menteri 3 kali. Gagal juga rumah tangganya. Kurang apa ilmunya profesor? Tapi gagal juga rumah tangganya. Tapi sebaliknya, ya kan sebaliknya ada orang cuman tamat SD terus tamat SD kan. Keluarganya langgeng sampai 50 tahun, anaknya dokter semua. Itulah pengetahuan. Pengetahuan, karena pengetahuan tadi melahirkan perenungan, kebiasaan gitu loh. Baik, sekalian silakan kalau ada yang diskusikan, Pak Edi mungkin, enggak Pak Edi kita diskusikan ya. Siapa? Mangga. Hari ini kita belum masuk masalah belum ya? Iya Pak. Ini agak ini juga Pak ya, memang antara ilmu dengan pengetahuan ya, hampir mirip gitu Pak ya kalau kita. Karena kita memang saya juga baru pencerahan nih dari Bapak ya. Kadang-kadang kita sering ini antara ilmu dengan pengetahuan gitu ya. Jadi ternyata ilmu itu memang sesuatu yang khususnya didapat dari tadi ya, dengan gaya, dengan memang khusus kayak sekarang inilah kita dapat ilmu nih dari Pak Imam gitu. Tapi pengetahuan itu memang ternyata dari pengalaman kita, dari mungkin kebiasaan kita dapatkan mungkin dari orang lain juga di sekitar kita bisa dapat pengetahuan. Kayak gitu kira-kira gitu Pak ya. Ya. Mungkin ini aja Pak, antara ilmu dan pengetahuan ini, kalau tadi kan perbedaannya Pak ya, kalau persamaannya gimana Pak ya? Karena seringkali terlalu menyatukan ilmu pengetahuan gitu kan Pak. Iya. Lalu dia memberikan penjelasan kepada kita perbedaannya. Nah ini kalau ilmu pengetahuan, kalau persamaannya gimana? Oke ya. Nah. Seperti di pelajaran kan ya Pak Imam kan menyebutnya ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kalau di mata pelajaran sekolah ya ilmu pengetahuan sosial. Nah itu iya, mengapa jadi ilmu pengetahuan, sementara dari konsepnya saja tadi kan berbeda ya Pak Imam tadi gitu. Nah mungkin bisa memberikan pencerahan. Jadi ketika ada bertanya kenapa namanya ilmu pengetahuan sosial gitu, tidak ilmu sosial saja, karena kan dibutuhkan dalam jenjang sekolah ya gitu. Bagaimana Pak? Baik Mas Kalian ya. Persamaannya ya sama-sama persamaannya antara ilmu dan pengetahuan adalah adanya transfer of science, transfer of knowledge. Itu persamaannya. Transfer. Jadi saya berbicara Ibu paham, Ibu berbicara saya paham. Itu dia transfer. Itu kesamaannya, transfer, ya kan? Transfer of knowledge, transfer of science. Nah, itu persamaannya. Iya. Bisa ditularkan kepada orang lain sebagai sebuah pelajaran. Itu persamaannya. Ilmu ditularkan kan itu. Ya kan? Cuma bedanya Bapak sekalian, kalau ilmu itu penularannya membutuhkan ruang dan waktu. Misalnya apa? Nggak mungkin lah kita menularkan ilmu pelajaran magister manajemen kepada anak SD, kan gitu, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Sementara kalau pengetahuan itu, proses penularannya itu tidak memerlukan ruang dan waktu. Kegagalan misalnya. Kegagalan kan melahirkan kita pelajaran. Pelajarannya apa? Kita bisa ceritakan kepada anak kita yang SD, yang SMP, yang SMA, yang sudah menikah, kepada orang lain. Ya, itu saya gitu kalau pengetahuan. Kalau ilmu ya tentu pelajarannya kepada porsinya masing-masing ruangnya. Kan tidak mungkin misalnya Ibu sekalian ya, kita berbicara kesulitan ekonomi kita di keluarga pada anak yang TK, nggak mungkin kan gitu loh. Pokoknya yang TK mah harus ada ya ada kan gitu loh. Itu persamaannya ya kan. Lalu persamaannya apa? Membuat kita hidup lebih bijak, lebih wisdom. Jadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu harus lebih bijak hidupnya. Ya, tidak perlu show-off. Show-off itu biasanya fresh graduate S1 ya. Oh, saya ini sarjana. Itu udah S2 nggak perlu lah, S3 nggak perlu kan itu loh.
Gitu. Sama-sama seperti itu. Nggak perlu ya. Karena apa? Yang kita butuhkan itu bijak. Bijak ya. Ya kan? Kemudian yang berikutnya apa? Ilmu dan pengetahuan, ya kan? Sama-sama bisa apa? Bisa ditularkan. Ada proses penularan ilmu, pengetahuan. Contoh sekalian ya, saya mengajar di Fakultas Kedokteran. Saya membandingkan, ternyata dokter itu pengalamannya berbeda-beda. Ilmunya sama, ilmu kedokteran, ilmunya sama. Dokter-dokter luar Jawa misalnya ya, dokter luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu biasanya dia lebih berani terhadap penyakit luar. Karena biasa ketemu ular, ketemu biawak tuh biasa gitu loh. Penyakit luar gitu loh. Maka dia terhadap penyakit rabies, kemudian demam berdarah, itu dokter-dokter luar Jawa biasanya lebih jago. Tapi dokter-dokter di Pulau Jawa itu jagonya penyakitnya penyakit internis, penyakit dalam. Dia sudah tahu karena orang Jawa kan makanannya lebih gegabah pada orang-orang luar Jawa. Misalnya apalagi anak-anak muda sekarang sekalian ya, saya menyedihkan juga anak-anak muda sekarang tuh dari TK sampai SMA jarang suka makan sayur, makanan berpengawet, gitu loh. Itu berbeda. Nah, makanya, jadi kalau untuk penyakit dalam biasanya dokter Jawa lebih jago. Yang sekolah di Pulau Jawa maksud saya gitu loh. Daripada sekolah yang ada di luar Jawa. Tapi sebenarnya penyakit luar, itu orang dokter-dokter di luar Jawa lebih jago. Gitu loh. Sementara berbeda lagi di kedokteran Islam. Kedokteran Islam misalnya ya, saya mengajari fakultas kedokteran. Di kedokteran Islam itu lain lagi. Obat adalah opsi terakhir. Opsi terakhir dalam kita menyembuhkan orang. Yang dicari itu apa? Proses terjadinya penyakit. Karena apa? Tidak, kebanyakan penyakit itu lahir karena terjadi proses psikologis. Misalnya marah-marah, melahirkan darah tinggi, kan begitu. Makan tidak teratur, melahirkan penyakit MAH. Penyakit MAH itu makan tidak teratur, bukan jarang makan. Saya juga alhamdulillah ya ibu sekalian, ini punya penyakit MAH. Khususnya kalau anak-anak udah tidur malam hari, malam Jumat, penyakit MAH saya kumat. MAH. Itu penyakit MAH ya, misalnya sama tuh makanya Pak. Itu sama gejalanya sama Pak Edi itu Pak. Sama. Jadi Arif juga kayak itu. Sama buat semuanya itu mah Pak. Jadi psikologisnya dulu itu berbeda ya. Ini namanya cara, itulah persamaannya, ya kan? Kemudian persamaannya apa lagi ilmu dan pengetahuan itu, ya kan? Sebagai pelajaran, ya kan, untuk, ya kan, kita mengambil sikap. Hidup itu sikap. Sikap itu penting. Misalnya apa? Sebagai orang beriman, misalnya orang non-muslim, Kristen, apa pengakuan sikap dia? Ya haruslah pergi ke gereja, merenung di depan Tuhannya, kan begitu. Islam juga sama, iktikaf, pergi ke masjid, ya kan? Itu sikap semua. Dari pengalaman itu, Pak. Rumah tangga boleh sama awalnya, startnya sama, perjalanan berbeda-beda, karena pengalamannya berbeda-beda, ilmu boleh sama. Misalnya apa? Baru setahun berumah tangga, ya kan, tiba-tiba ada anak meninggal, itu kan pelajaran Pak, kita lebih bijak gitu loh. Ada keluarga meninggal, kita jadi beban keluarga, ya kan? Jadi semuanya pengalaman. Dan seorang yang hebat, orang yang hebat, sekalian, orang yang hebat, orang yang sukses bukan semata-mata didukung oleh ilmu yang hebat. Tapi orang sukses lebih didominasi oleh pengalaman yang hebat. Seorang misalnya pilot yang hebat, orang pilot yang hebat tidak pernah lahir dari penerbangan Pondok Cabe Halim, Pak.
Nggak pernah lahir dari situ. Nggak pernah lahir. Atau dari penerbangan Kertajati, Jakarta. Nggak pernah, Pak. Atau dari penerbangan Soekarno-Hatta, Surabaya. Bukan itu. Seorang pilot yang hebat lahir dari hebat, pengetahuan yang hebat, misalnya yang dia bersikap, begitu Pak. Sikap itu menunjukkan bahwa kita itu cepat mengambil suatu keputusan. Ya, jadi yang paling bagus adalah apa? Orang yang memiliki ilmu didukung pengetahuan yang banyak, gitulah. Makanya ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, misalnya tadi kan. Ilmu pengetahuan sosial itu apa? Kita tahu ilmunya bahwa masyarakat Padang, ya, masyarakat Padang, Minang, ya kan, yang hobinya makan daun singkong dulu, ada daun yang lain, daun singkong. Orang Sunda itu semua dedaunan boleh dimakan, ya, kecuali daun pintu sama daun jendela, itu pun karena kayu, gitu. Iya, kalau orang Padang tidak. Saya punya, kita makan sederhana, harganya nggak sederhana, namanya aja, harganya nggak sederhana. Saya kemarin makan di rumah makan Padang, Bundokan Duang, suruh bayar Pak, tega amat nih, bukan dong suruh bayar. Saya mau makan Bundokan Duang suruh bayar gitu lah. Iya kan, saya makan di rumah makan Kawan Lama, bayar juga Kawan Lama. Nggak usah terusin berkawan dah. Gituan Pak. Oh, jadi begitu. Memang Padang pengalamannya sebagai seorang entrepreneur luar biasa, sebagai seorang pedagang. Ya kan? Makanya ada istilah Padang pandai berdagang. Begitu. Ini pengalaman yang berbeda-beda. Saya sempat kaget, orang Padang lagi lewat, woi yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang merapat pilih. Saya berhenti, taunya cuma kos kaki, sialan orang jual kos kaki gitulah. Luar biasa itu, semangat entrepreneurnya itu sangat luar biasa. Saya ada kawan di Tanah Abang, satu jualan mukena orang Sunda, satu jualan pakaian orang Padang. Orang Sunda cerita sama saya, Pak Imam, saya heran orang Padang depan saya. Kenapa heran? Saya sudah jualan 15 tahun bareng-bareng. Dia teriak-teriak nggak soak suaranya dari pagi sampai sore. Ayo beli, ayo beli, ayo beli. Nggak soak gitu loh. Saya sejam aja udah capek Pak ngomong begitu. Katanya begitu lah. Itulah. Entrepreneur. Pun seperti itu. Oke, Seliana, sekarang kita baru masuk tema penting, product knowledge. Pengetahuan tentang produk. Nah, itu kan tentang produk. Apakah produk knowledge sebuah pengetahuan, ya kan, yang harus dimiliki, ya kan, oleh seorang produsen dan konsumen terhadap kualitas, nilai, ya kan, kekuatan, dan kehebatan suatu produk. Kita harus tahu. Ya, jadi kita harus paham betul bisanya apa, ya kan? Kenapa kita membeli mobil Toyota, ya kan gitulah. Kenapa motor-motor di Indonesia, ya kan? Mobil-mobil Indonesia itu didominasi oleh produk Jepang. Karena sebagian masyarakat Indonesia memahami dan mengerti produk knowledge terhadap produk Jepang.
Misalnya apa? Kawasaki. Orang paham betul itu. Oh, sepeda motor Honda begini, ya kan? Jadi kita harus paham betul. Jadi si produsen itu harus menjelaskan kepada konsumen apa saja spesifikasi terhadap produk yang dia buat. Dan sebaliknya, konsumen yang akan membeli produk itu juga harus paham betul apa saja spesifikasi atas produk-produk yang telah diciptakan atau dibuat oleh produsen. Jadi pengetahuannya sama, pengetahuan sama. Jadi jangan sampai pengetahuan yang diberikan oleh si produsen itu tidak mampu diterjemahkan secara realistis oleh konsumen. Maka ada product knowledge di sini. Nah, itulah product knowledge. Jadi penting sekali orang tuh memahami betul. Contoh, misalnya contoh ya. Di Indonesia yang terkenal ada 2 produsen traktor. Yang pertama United Tractor, itu yang di daerah Pulau Gadung sana, arah Cakung kan. Yang kedua Trakindo Utama, yang di Cilandak gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa terhadap proses penjualan produk traktor atau eskavator dan lain-lain ya, itu orang lebih percaya kepada Trakindo Utama, ya kan, daripada yang lain. Nah, orang ternyata hitung, oh ternyata di lapangan lebih hebat, lebih kuat, itu begitu. Jadi ya, oke. Nah, jadi produk dulu seperti itu. Gimana Pak Yustianto nih, Yustianto Rusadi? Apa kabar Pak Yusti? Belum nongol Pak Yusti ya, belum ini ya. Jadi itu. Jadi harus seperti itu produk itu. Dia memberikan pengetahuan yang transparan, objektif, kan gitu. Pengetahuannya dengan cara apa? Misalnya dengan cara memberikan informasi yang lengkap. Misalnya apa nih? Misalnya apa? Ini kan sudah mulai bulan Juni ya. Bulan Juni biasanya orang sudah ramai jual sepatu. Nah, sepatu biasanya sudah ramai jual sepatu. Sepatu di mana-mana. Kita harus paham betul produk sepatu untuk anak-anak sekolah. Dia berikan informasi dulu. Dengan cara apa misalnya? Ayo kembali ke sekolah, ayo. Ayo kembali ke New Era, ke sekolah lagi, ke New Era lagi, begitu. Jadi kalau didesain sedemikian rupa, kalau anak-anak kita sekolah dari TK sampai SMA, gunakan produk New Era, begitu. Dulu misalnya ketika bulan puasa datang, tanda-tanda puasa datang, dulu kita mendengar ada kabar dari ustadz, ada kabar dari ulama. Oh sekarang tidak. Tanda-tanda puasa datang bukan itu. Product knowledge. Apa? Ketika sirup marjan nongol di televisi, itu tanda-tanda akan datang bulan puasa. Ketika tanda-tanda lebaran datang dari mana? Dulu kita nunggu hilal, sidang isbat. Sekarang tidak. Tanda-tanda lebaran akan datang dari mana ngitungnya? Ketika muncul iklan sarung atlas. Begitu, itu tanda-tanda product knowledge. Sarung atlas nongol, itu tanda-tanda, ya kan? Nah, contoh, jadi harus ada pengetahuan. Oke, berikutnya sekalian ya. Karakteristik dari product knowledge. Pertama ya, karakteristik dari product knowledge. Ya kan? Yang pertama mampu memberikan manfaat. Kepada konsumen. Konsumen siapa ya? Masyarakat.
Berikan manfaat sebanyak-banyaknya. Orang tahu gitu loh. Manfaatnya apa? Dia jelaskan misalnya kan. Oh, misalnya apa? Ya kan? Semen 3 ronda. Apa manfaatnya? Kokoh tak tertandingi. Begitu. Jadi ketika kita beli semen 3 roda, membangun rumah kita akan kokoh, tak tertandingi. Luar biasa gitu. Itu manfaatnya begitu. Ya kan? Ketika kita nonton SCTV, apa tuh manfaatnya SCTV? Satu untuk semua. Jangan pindah-pindah televisi. Televisi cukup satu. Ditonton semua orang SCTV. Begitu. Satu untuk semua. Memberikan manfaat. RCTI memberikan manfaat. Apa manfaat dari RCTI? Rame ceritanya. Tiba-tiba iklan. Benar itu nonton TV itu. RCTI ya. Rame ceritanya, tiba-tiba iklan. Tukang bubur pergi haji Haji Muhyiddin tuh. Lagi seru-serunya iklan. Manfaatnya ada. Yang kedua, memiliki nilai tambah. Nilai tambah. Atau value added ya. Punya nilai tambah, punya value added. Ada nilai tambah. Jadi kita itu membeli sepeda motor ada nilai tambah, memperdekat jarak. Tepat jarak ya kan. Nilai tambah. Sepeda motor memperdekat jarak, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kemudahan, begitu. Itu value added namanya. Ya kan? Kenapa misalnya orang suka membeli rumah ya kan di kawasan perumahan? Oh, ternyata karena membeli manfaat. Apa manfaatnya? Oh, bagi kita yang tidak punya uang cash, kita bisa membeli lewat BTN. Apa itu BTN? Bayar tapi nyicil. Itu manfaat BTN. Oh, di perumahan itu ternyata sudah ada sekolahan dari TK hingga perguruan tinggi. Apalagi misalnya, oh mudah akses ke stasiun, ke terminal, ke jalan raya. Begitu, itu nilai tambah. Apalagi misalnya tidak banjir. Dan banyak-banyak lagi manfaat yang akan kita peroleh melalui penambahan nilai tambah atau value added. Ya. Oke, silakan ada yang diskusikan Bu Desi, gimana Bu Desi? Manfaat mau memberikan nilai tambah itu? Iya Pak. Mangga. Tapi berarti semua produk itu selalu ya Pak ya memiliki nilai tambah ya Pak ya? Iya. Selain tentang manfaat dari kegunaan produk tersebut ya Pak ya? Iya. Saya rasa cukup dulu Pak. Ya logikanya masih Bu, menyerap Pak, menyerap dulu. Kalau kita beli panci nggak sebuat rebus air, buat apa beli panci kan gitu. Oh iya. Panci minimal bisa. Berarti kalau nilai tambahnya panci selain merebus air berarti ya Pak ya? Iya gitu. Contohnya begitu. Iya. Kalau kita membeli baju, kalau bukan untuk kita pakai untuk apa lagi kan gitu. Itu manfaat, nilai tambah, ya kan. Iya. Kemudian yang berikutnya apa lagi sekalian? Memberikan kita kemudahan. Kemudahan. Berikan kita kemudahan. Jadi mudah. Mudah itu di mana-mana ada, mudah.
Ya kan? Makin dia memberikan kemudahan pada orang, makin dia misalnya apa? Produk itu dikenal orang. Misalnya apa? Ya, tadi produk kendaraan misalnya Avanza, mobil sejuta umat, ya, Avanza kan, sejuta umat. Berikan kemudahan. Di mana-mana bengkelannya ada, di mana-mana spare part-nya ada. Sampai kalau rusak semua orang hampir bisa memperbaikinya. Kemudahan. Ya kan? Lampu pecah ada, kaca pecah ada, spion pecah ada. Saya pernah punya kendaraan yang kemudahan itu spare part-nya tidak ada. Pusing sekali kita gunakan barang itu. Gimana Pak Arif? Pak Arif, gimana? Siapa? Jadi kalau saya ya Pak, ini terima kasih Pak tentang produk life cycle ini. Pertama, ini sebenarnya sesuatu yang kita berada dalam satu institusi atau organisasi adalah masalahnya sebenarnya apapun produknya, kita kalau saya nemuin beberapa masalah gini Pak. Kita sebagai bagian dari organisasi, nah kemudian kita punya produk. Itu kadang-kadang nggak semua karyawan itu berusaha untuk memahami, menguasai produk knowledge kita gitu ya. Misalnya kalau saya di perguruan tinggi, jadi teman-teman yang di bagian lain, kalau misalnya di humas kan memang harus tahu produk knowledge ya Pak, harus menguasai. Tapi di bagian lain kalau menurut saya itu sesuatu yang wajib dikuasai juga, karena bagaimana orang bisa percaya pada satu institusi kalau misalnya kita karyawan di salah satu perusahaan aja nggak menguasai apa yang kita punya gitu Pak. Dan itu saya lihat sering kali terjadi gitu, nggak cuman saya kalau ngobrol dengan teman-teman yang lain juga kadang-kadang misalnya kita nanya nih, dia kerja di satu institusi, terus kita nanya ABC tentang hal-hal yang dasar aja, kadang-kadang mereka nggak tahu itu Pak gitu. Nah, jadi kesadaran sebagai bagian dari organisasi dan menguasai produk knowledge ini menurut saya masih PR besar di kita ya Pak ya. Iya. Itu yang saya temuin Pak. Itu. Nah, ini Bapak sekalian ya. Ketika, nah ini memang kelemahan kita semuanya Bapak sekalian ya. Ketika kita berada di suatu institusi, suatu organisasi, suatu lembaga, kita tidak memahami itu. Bahkan kita cenderung masa bodoh teuing, mane-mane orang-orang gitu. Begitu, sabodoh teuing. Kurang kepedulian, Mbak ya. Iya, harusnya kita paham betul. Ya kan? Desa mawa tata, kota mawa cara. Kata orang Sunda begitu, kata orang Sunda kan begitu. Setiap desa ada caranya berbeda-beda dalam bergaul. Itu produk knowledge. Nah, misalnya nih, saya sebagai orang Jawa nih, orang Jawa. Kalau Bapak Ibu bertemu sama orang Jawa dari Pak Sukmayanto, orang Jawa nih pasti memahami produk knowledge orang Jawa nih. Pak Sukmayanto. Misalnya, kalau Bapak Ibu misalnya bertamu ke rumah seseorang, orang Jawa misalnya umumnya ya. Kalau dia menerima kita di teras, artinya apa? Dia menganggap kita sebagai orang lain, bukan sebagai teman, sebagai orang lain. Nah, itu produk knowledge misalnya gitu. Nah, ketika dia ngajak kita ke ruang tamu, ya kan, dia ngajak kita menganggap kita sebagai seorang teman atau sahabat. Gitu. Ketika dia ngajak kita ke ruang makan, berarti apa? Ada masalah urgent yang diselesaikan. Nah, itu orangnya begitu. Kalau misalnya di ruang tamu, ya kan, biasanya orang Jawa itu 5 menit pertama nggak dikasih minum. Nah, 5 menit kedua baru dikasih minum, Mak mau minum teh, kopi atau yang lain, begitu. Begitu, ya kan? Begitu dia belum tawarkan kepada kita minuman itu, berarti dia masih senang ngobrol. Masih senang ngobrol dia. Gitu loh. Begitu dia tawarkan pertama, Pak Arif silakan minum. Berarti kita sudah harus fokus pada masalah. Maksud dan tujuannya apa pertama ke rumah itu. Gitu, itu orang Jawa. Kalau ngomong yang kedua, Pak Arif silakan minum. Berarti dia ngusir kita itu, Pak.
Orang Jawa disuruh minum kali silakan, kita tuh harus suruh pulang, Pak. Suruh pulang. Bahasa Betawinya, gue udah bosan sama lo dah, lo kagak pulang-pulang, begitu. Nah, ini product knowledge saya begitu. Nah, jadi just pelajaran aja begitu, perenungan. Kalau kita disuruh berkali-kali, kalau cuma sekali terus nggak nyuruh, sebetulnya Tuhan rumah itu senang dengan kita. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya itu ya knowledge itu ya kan, adanya transparansi dan keterbukaan. Adanya transparansi dan keterbukaan. Transparan, dia katakan transparan seperti ini. Contoh misalnya apa? Dulu ada orang Wonogiri, Solo, ke timur, kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Awalnya kampus IPB ada di Baranang Siang. Kemudian seiring perubahan zaman, namanya Profesor Ngadino. Seiring perubahan zaman, kampus IPB pindah ke Darmaga. Sekitar Darmaga, Cibung Bulang, Lewiliang, Situ Ilir, Pamijahan, banyak sekali itu. Kalau musim manggis, orang pada nanam manggis. Sayang dia. Nah, ini product knowledge. Sayang. Ternyata orang manggis itu cuma dimakan manggisnya saja, kulitnya dibuang. Dia teliti betul sama Profesor Ngadino ini. Apa manfaat dan khasiat dari kulit manggis? Pasti Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan kulit manggis. Akhirnya apa? Nah, dia teliti terus, ternyata dalam setiap kulit manggis memiliki ekstrak yang hebat, ya kan, untuk menciptakan sistem imun pada tubuh manusia. Dia teliti betul. Nah, sayang kalau dosen kan kebanyakan kan nggak sekaya pengusaha. Akhirnya apa? Hasil penelitian dia itu dibeli sama Jambu Borobudur. Lahirlah, diluncurkan produk knowledge yang bernama Mastin. Apa kabar untuk kita semua? Kulit manggis kini banyak ekstraknya, ya kan? Mastin hadir, sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin, begitu kan? Bersih bersinar membuatku bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona Mastin. Mastin good. Begitu. Luar biasa. Hebat, Pak. Padahal itu cuma kulit manggis, coba kulit manggis. Tapi dijelaskan sedemikian rupa, transparan, terbuka, orang tertarik itu jadi kulit manggis. Coba kulit manggis yang dikemas menjadi sebuah kapsul, kan, gitu loh. Itulah pentingnya product knowledge, ada transparansi, keterbukaan, nggak macam-macam itu. Nah, contoh, jadi begitu banyak sekali produk seperti itu, ya kan. Nah, sebaliknya misalnya, ya kan, pace cup, khasiat dari daun pace, karena tidak dikomunikasikan dengan baik, transparan, akuntabilitas, maka sekejap produk itu hilang, ya. Ya, hilang, sudah tuh hilang. Jadi penting ini mempertahankan seperti itu, ya kan. Mayora misalnya, Mayora itu produk yang konsisten setiap saat mengeluarkan produk makanan. Makanya setiap saat dia nongol di televisi, satu lagi dari Mayora, nggak habis-habis. Terus ada dari Mayora. Itu ada transparansi, keterbukaan. Gitu loh. Ya kan? Karena apa? Setiap kita punya perasaan yang sama, gitu loh. Ingin lebih baik, gitu loh. Ya kan? Yang berikutnya, nah ini karakteristik product knowledge ya. Ya kan? Durability. Apa durability itu? Adanya durability. Durability itu gampang, mudah didapat di mana-mana. Nah, itu durability.
durable, ya kan, gampang, mudah di mana-mana, ya kan. Kita misalnya apa, ya kan, kita mencari di Solo ada, kita mencari di Surabaya ada, kita mencari di Jakarta ada, di Papua ada. Ya, ini misalnya begitu. Misalnya apa yang selalu ada di mana-mana? Ada makanan pemersatu bangsa. Jadi ya, kita tuh orang Indonesia, misalnya orang punya makanan masing-masing. Orang Betawi nasi uduk, ya kan? Orang Sunda misalnya lobak dan lain-lain, nasi Padang. Tapi ada makanan pemersatu bangsa. Yaitu apa? Pecel lele, sekalian. Pecel lele. Bukan gado-gado, Pak. Di mana-mana ada. Di Surabaya ada, di Madura ada, itu pecel lele, makanan pemersatu bangsa. Itu namanya ya, durable. Durable, ya kan. Pak, mau bertanya, Pak. Mangga. Bagaimana kalau terkait dengan produk rokok, produk knowledge-nya bagaimana? Karena kalau kita lihat kan berdasarkan peraturan rokok itu sendiri kan di dalam transparannya sifat keterbukaannya di dalam iklan kan itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan hal ini, Pak? Seperti juga narkoba. Nah, itu kan produk-produk yang memang akan bermanfaat hanya tentu di bidang kesehatan ya, Pak ya. Nah, terjadi bila terjadi penyalahgunaan kan berarti itu bukan nilai tambah ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana kasus seperti ini? Rokok sendiri kan memang produk knowledge itu kan intinya berbahaya untuk kesehatan begitu, tetapi dibungkus dalam satu kemasan, dalam satu peraturan yang tidak diperbolehkan itu secara terbuka gitu, seperti itu bagaimana? Karakteristiknya malah nilai tambahnya itu lebih membahayakan kesehatan itu. Itu bagaimana, Pak? Produk knowledge terhadap rokok itu yang lebih memahami para ahli hisab di sini, ahli hisab, tukang rokok. Mungkin Pak Lutfi, mungkin ahli hisab Pak Lutfi, Pak Sukmayanto ahli hisab. Atau bagi mereka yang suka rapat ya menjelang Idul Fitri, sidang isbat, hisab satu batang itu. Yang suka ikut sidang isbat siapa tuh, hisab satu batang. Dari SMP udah nggak pernah ngerokok. Oh, nggak pernah ngerokok ya. Yang suka sidang isbat hisab satu batang. Nah, di samping mereka melihatnya sisi positifnya, memang setiap produk knowledge harus dibuka secara transparan, informasi yang lengkap, spesifikasi yang bagus. Misalnya Pak rokok, jelas merokok dapat menciptakan serangan jantung, impotensi, kerusakan janin, itu jelas lengkap, penyakit paru-paru. Tapi para ahli hisab yang mereka ikut sidang isbat setiap saat, ya, merokok dapat membangkitkan stamina, kejenuhan, kecerdasan berpikir, gitulah, ya kan, kejelian, bahkan ya kan membangkitkan semangat dalam bekerja. Walau alam, saya sih kebetulan, ya, saya itu Bu Desi kebetulan bukan ahli hisab, jadi saya nggak tahu tuh ya. Jadinya apa? Digambarkan orang yang lehernya bolong akibat paru-paru rusak, orang nggak peduli karena orang melihat manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya. Sementara mungkin bagi orang yang tidak pernah ikut sidang isbat, hisab satu batang, ya, atau yang bukan ahli hisab, melihatnya sisi mudorotnya, gitu, mudorotnya. Pemerintah tengah-tengah, lihatnya apa? Cukai, ini cukai tembakau ini menghasilkan yang luar biasa, 38% dari setiap hisapan rokok yang dinikmati oleh para bapak-bapak telah membayar kontribusi kepada negara. Begitu kan, begitu katanya. Jadi satu sisi para ahli hisab, para tukang rokok ini berjasa bagi bangsa dan negara. Satu sisi kata mereka begitu. Saya bukan ahli rokok Bu ya. Jadi bagi orang yang tidak merokok, sia-sia hidupnya,
tidak pernah bayar cukai kepada negara. Gitu. Jadi saya, mungkin Bu Desi, Bu Eti, orang yang tidak bayar cukai ke negara, cukai tembakau. Tergantung dari mananya dulu ya, persepsi ya. Itu persepsi. Pandangnya apa ya? Iya, jadi artinya ya soal rokok ya kembali kepada individu. Individu. Kalau individu itu mengatakan dia ini baik, ya saya bukan dokter, saya tidak bisa melarang, ya silakan, tapi risiko masing-masing. Nah, gitu. Begitu juga dengan narkoba, Bu ya. Narkoba silakan masing-masing, ya. Masing-masing. Tapi memang kita tahu bahayanya, ya. Yang tahu bahayanya ya jangan diikutin, simpel aja gitu loh. Kita tahu bahaya rokok, ya jangan diikutin merokok. Tahu bahaya mengandung nikotin, ya jangan nikotin. Tapi yang paling bahaya adalah perokok pasif. Katanya begitu kata dokter. Siapakah perokok pasif itu? Orang yang setiap saat berinteraksi dengan para ahli hisab. Ahli hisab. Para ahli sidang isbat. Begitu. Nah, gimana Bu Desi? Ya. Iya Pak, cukup jelas. Jadi hal itu dilihatnya dari konsumennya ya Pak ya, yang menikmati produk tersebut ya. Iya betul. Hanya karakteristiknya memang memenuhi apa ya, bahwa mereka sudah menjelaskan tentang baik dan buruknya ya, seperti itu. Betul Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya karena gini Pak Lutfi, kemana Pak Lutfi nih? Belum dengar Pak Lutfi, Lutfi Agipari. Hadir Pak. Ya, monggo. Gimana Pak Lutfi? Lagi di mana Pak Lutfi? Lagi di kamar Pak. Di mana? Di rumah Pak. Ya, di Sumatera, di Jawa? Enggak di Jawa Pak, di Babelan. Oh, udah dekat ya. Dulu di Sumatera kalau salah ya, waktu kita ketemu ya. Iya Pak. Gimana Pak Lutfi? Pak, maaf lagi diulangin lagi. Bagaimana Pak, dengan product knowledge yang sudah kita sampaikan? Ya, kalau produk knowledge intinya kan tadi ya adanya transfer mengetahui dulu daripada fungsi produk sendiri Pak. Tentang durability, kekuatan, manfaat, merek. Semua tergambarkan dengan merek. Merek. Nah, misalnya apa? Orang tahu, begitu orang melihat ada gambar bintang, ya kan? Bintang dilingkarin, tentu orang begitu lihat gambar bintangnya saja orang sudah tahu dilingkarin. Itu berarti mobil Mercedes-Benz. Begitu Pak, Bu. Baru orang udah tahu. Itu bintang dilingkarin keliling. Berarti Mercedes-Benz. Orang nyebutnya bintang Mercy. Oh, berarti mobil hebat. Mobil kelas dunia. Tidak pernah sepi penggemarnya. Ya kan? Tidak pernah sepi penggemarnya. Selalu dimiliki orang setiap saat dan semua orang mengatakan merasa derajatnya meningkat ketika dia memiliki Mercedes-Benz. Gitu. Contoh Mercedes, nah itu bintang, ya kan? Ketika kita melihat misalnya apa, ya kan? Dari laut terbang ke atas, muncul di televisi. Oh, ternyata ini Indosiar. Memang untuk Anda. Begitu. Di brand. Ya kan? Ketika kita melihat, misalnya, ya kan ketika kita melihat ada simbol gambar Monas di kanan kiri Pali dan Kapas dikelilingi, oh itu logo Pemda DKI.
logo PDKI itu brand. Brand itu penting. Makanya kata orang Jawa, ini seorang Jawa ya, wong urip iku golek lorong perkara. Golet jenang lan golet jeneng. Begitu. Jenang itu nafkah lahir, jeneng itu merek. Merek, brand. Merek. Saya bilang tadi karena sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan memiliki sebuah merek. Mereknya itu bernama Magister Manajemen. Itu merek. Tentu kita imbangi dengan kekuatan kita tadi, intelektual, pemikiran, gagasan, ide-ide. Merek gitu loh. Oh, jebolan A, jebolan B, begitu. Itu ada mereknya. Misalnya sekalian ya, semua pesantren di Indonesia itu rata-rata bagus. Tetapi yang paling bagus karena dia nguasai ada brand. Selesai dari situ, dia jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, dan salah satu bahasa asing. Siapakah dia? Dia adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Maka ketika di luar negeri, di Al-Azhar, di Kairo, Ummul Qura, Mekah, di mana-mana, kalau alumni Al-Azhar, orang percaya, gitu. Orang percaya ada brand. Kalau alumni Gontor, orang percaya. Biasanya alumni Gontor itu ngerti ngaji, ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris. Bukan little I can. Kalau kita little I can tadi. Ya kan? Saya pernah lihat di Bukit Tinggi di Medan, guru SE di Padang sana Bukit Tinggi Sumatera Barat, orang ngajar bahasa Inggris ya, tadi little I can. One tulisannya, one tulisannya. Wan dibacanya. Tamboh C artinya. Gitu. C artinya. One tulisannya. Wan dibacanya. C artinya. Gitu. Udah tahu itu brand namanya brand. Brand. Makanan enak. Kalau orang Jawa Tengah, bagian barat, kepriwe Mas manganane enak. Jawa Tengah bagian timur ada U-nya, uenak. Bukan enak, uenak sebutannya. Jadi kalau sudah nyebut uenak, biasanya Temanggung, Magelang, Solo, uenak. Udah Jawa Timur dipanjangin lagi, uenak tenang. Ada uenak, ada U-nya itu. Uenak kok, itu biasanya orang Jawa Timur nih. Wonogiri ke timur itu. Begitu, uenak tenang. Bayangin aja sekalian, itu brand, penting merek. Jamu. Nah, jamu. Dulu itu orang berpikir jamu itu pahit. Pahit jamu itu. Pahit. Ya kan? Makanya ada brontowali, ada daun-daunan ditumbuk jadi satu, itu jamu. Tapi ketika muncul, sido muncul, dikemas dalam satu kemasan yang baik, orang tidak berpikir pahit lagi. Bahkan orang berpikir kalau orang kita minum produk sudah muncul, berarti ini kita orang cerdas. Kenapa? Orang cerdas minum tolak angin. Tolak angin sudah muncul pasti itu. Orang pintar minum tolak angin. Bayangin aja sekalian. Dulu itu orang masuk angin, orang malas. Orang nggak pernah bekerja. Badannya ringkih, nggak sehat. Oh, sekarang dibalik. Ini gara-gara brand. Apa yang masuk angin tuh? Orang pintar. Karena orang pintar itu suka begadang. Sampai pagi dia menulis. Pagi dia bekerja. Jarang olahraga. Sehingga apa brandnya? Orang pintar minum tolak angin. Subhanallah ya. Dunia berubah sekalian, dunia berubah. Jadi yang masuk angin itu orang pintar. Orang bodoh nggak masuk angin sekalian ya. Orang pintar minum tolak angin. Itu brand namanya. Brand. Jamu komplit sido muncul. Bahan bakunya pilihan. Mutu diawasi. Prosesnya jernih. Apalagi
Enak tenan. Kalau udah enak tenan berarti Solo ke timur. Begitu. Enak tenan. Ini kalau enak, itu Surabaya biasanya itu. Enak gitu loh. Gitu sekalian. Ini brand. Brand ya. Jadi penting sekali brand. Jadi kalau kita sudah punya brand, sudah punya merek yang bagus, pertahanan ke pribadi kita, Pak. Pertahankan merek pribadi kita. Misalnya seorang pendidik, pertahankan brand yang dimiliki seorang pendidik. Seorang manajer, ya kan, pertahankan brand sebagai seorang manajer. Seorang direktur, pertahankan brand sebagai seorang direktur. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan. Itu brand awareness atau brand image. Gitu. Ini penting. Itu karena brand itu menyangkut soal jeneng. Tapi mohon maaf Ibu sekalian ya, kalau kita jahat, suka menyakiti orang, suka takabur, ya kan? Kita mati aja. Jangan lewat kuburan itu. Angker, kata orang, angker, bayangin aja. Angker, banyak uka-uka, banyak dedemit. Begitu. Tapi kalau dia orang baik, brand kan itu orang baik. Kuburannya saja tidak habis-habisnya orang berziarah. Silakan Bapak Ibu sekalian pergilah ke Sunan Gunung Jati. Kalau di Jakarta, pergilah ke Makam Luar Batang, pergilah ke Mbah Priuk, atau Pangeran Jayakarta. Tidak habis-habis berhentinya orang berziarah. Karena mengatakan dia brandnya baik. Ya gitu. Jadi saran saya jangan lukai, jangan sakiti, jangan oleh brand yang sudah kita miliki. Image gitu loh. Penting itu karena orang bertahun-tahun menjaga konsistensi dan akan itu. Brands ya. Silakan ada yang lain mungkin Pak Sukma nih, Pak Sukma mana Sukma? Suka makan ayam. Pak Sukma. Mana Pak Sukma belum nongol, Pak Sukma nih. Pak Sukma. Dananya enggak, Pak? Oh ini ya baru kelihatan gantengnya ini, mirip Dahlan Iskan. Gimana Pak Sukmayanto ya? Gimana Pak Sukma soal brand? Mungkin nggak ada Pak, mungkin bisa saya nanya Pak. Oh ya mangga. Gini Pak. Suatu brand itu sudah lama sebenarnya, tapi terakhir ini makin ya terus sinyal ya. Sinyalnya apa putus terus Pak? Ya, gimana terus gimana Pak Sukma? Brand itu penting, Mbak. Artinya itu juga bisa menunjukkan kualitas seseorang. Iya. Brandnya seperti apa? Contoh seperti Bapak tadi katakan bahwa Mercy itu jelas image orang bahwa Mercy adalah produk kualitas yang tinggi gitu. Iya. Begitu juga dalam kita mengambil keputusan-keputusan, entah itu di dunia pendidikan, di dunia industri. Nah itu bisa kelihatan nanti orang tersebut kualitasnya seperti apa. Gitu. Untuk menjaga brand, untuk menjaga merek atau kualitas dari pengetahuan yang dia miliki. Seperti itu barangkali Pak. Iya Pak ya. Betul Pak. Jadi memang ketika kita sudah melekat predikat brand, Pak, bahkan ya mohon maaf, ini ada dosen kita ya yang hari ini meninggal dunia ya, di sahabat saya itu, ya, yang baru jadi duta besar dia 2 tahun ya di Qatar ya kan, yang tadi rame di WA Group ya. Iya. Nah, itu ya kan brandnya apa? Sebelum meninggal dia punya jabatan duta besar, berkuasa penuh untuk Qatar. Dan sesudah meninggal apa brandnya? Husnul Khotimah. Nah, begitu. Ini penting Pak. Pertahankan betul. Jangan lukai. Jangan rongrong Pak. Brand kita Pak. Brand kita. Makanya sekarang mohon maaf banyak orang-orang ya kan demi brand yang penting viral, begitu Pak, yang penting viral. Nah, ya kita bukan tergolong itulah, itu mungkin kelasnya artis ya, kelasnya artis. Kalau dosen kan bukan artis. Figur barangkali yang begitu Pak. Iya. Tapi bikin brand juga yang
Masuk akal, Pak. Misalnya apa nih? Saya kadang-kadang heran tuh sama teman-teman kita, anak-anak mahasiswa di S1 misalnya ya. Kuliah males, jarang masuk, tugas gak pernah ngumpulin, kerja enggak, isinya chattingan mulu, main HP mulu. Kok enak-enaknya bikin status? Semua akan indah pada waktunya. Astagfirullahaladzim, saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Akan indah pada waktunya, Pak. Nah, ini brand yang tidak realistis. Atau ada lagi yang brand yang diciptakan orang katanya. Masa muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak aja. Punya engkong lo apa surga? Kita tiap hari berdoa aja nggak masuk-masuk, belum tentu gak ada yang tahu. Nah, contohnya di situ brand. Karena ya. Baik, sekalian yang berikutnya adalah lagi ya. Yang berikutnya soal tadi sesudah brand, product knowledge, adanya visi, misi yang dapat diimplementasikan. Adanya visi misi yang dapat diimplementasikan, dapat dijabarkan visi misi itu. Jadi buat visi misi itu mesti dapat dijabarkan, dapat diimplementasikan. Gitu. Misalnya apa? Terukur. Nah, apa terukur itu? Kapan capaian itu akan ada? Implementasikan. Jadi dalam visi misi itu harus jelas. Kenapa? Karena visi itu adalah pandangan jauh ke depan terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Itu namanya visi. Ya kan? Pandangan jauh ke depan. Jadi apa yang kita ingin ke depan itu kita capai apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu visi. Misi berarti apa? Uraian diuraikan tentang capaian-capaian itu. Misalnya terukur. Jadi jangan sampai kita tuh membuat suatu visi, suatu misi, susah dijabarkan, susah diimplementasikan, apalagi diukur. Mohon maaf misalnya ya, udah tahu suaranya soak, suaranya fals, main gitar juga nggak bisa. Kok punya visi? Umur 30 tahun. Ya kan, umur 30 tahun, ya kan. Saya akan duet bersama Pasha Ungu. Ya ketawain orang lah. Suaranya aja soak. Misalnya begitu. Nggak terukur. Gitu. Jadi gitu. Nyanyinya aja di kamar mandi. Visinya, saya ingin ya kan mengadakan konser tunggal bersama Afgan. Nggak terukur namanya, nggak terukur. Nah, kata orang Jawa, seorang Jawa itu ya sekali lagi orang Jawa, orang sebutannya apa? Wong cebol gayung lintang, Pak. Si cebol merindukan bulan, nggak terukur. Harus terukur capaian itu. Terukur, gitu loh. Misalnya apa? Ya, jadi harus jelas. Di sekolah misalnya, tentu dalam membuat visi misi itu ada rujukan visi misi sekolah misalnya itu jelas. Rujukan pertama itu adalah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi jangan saya membuat visi misi itu tidak sama dengan undang-undang Sisdiknas. Di situ visinya harus sama ke atas. Nah, itu harus sama. Itu rujukannya di situ. Nah, ya. Harus sama dengan undang-undang Sisdiknas. Baru kalau di DKI harus sama dengan peraturan gubernur atau peraturan daerah. Berikutnya apa lagi? Harus sama dengan kaidah organisasi yang kita miliki. Baru berikutnya lagi apa?
kita ukur kekuatan dan kelemahan kita di mana. Sehingga untuk mampu, apakah kita tergolong orang-orang yang mampu nggak dalam menerjemahkan, dalam menjabarkan apa yang dikatakan visi dan misi itu. Gitu. Gimana Bu Desi? Nih, Bu Desi Idiawati, gimana Bu Desi? Iya, kenapa Pak? Mangga-mangga, apakah kita diskusikan? Iya, jadi yang visi itu intinya terukur ya seperti di sekolahan ya Pak ya. Biasanya kan kalau sekolah pasti ya kawannya 10 tahun ke depan menciptakan siswa yang memiliki karakter atau akhlak yang mulia, memiliki keterampilan digital yang abad 21. Berarti terukurnya di dalam misinya semua program-program sekolah itu harus mengarah ke visi tersebut, begitu ya, Pak betul, ya? Bu, ya. Ya, misalnya adanya keterampilan berarti harus mampu mengoperasikan komputer, misalnya minimal program-program yang memang sekolah tersebut mampu untuk memberikan. Kalau ke akhlak mulianya berarti ada karakter religius yang harus ditanamkan dengan program sekolah tersebut. Seperti itu ya, Pak? Ya, betul, Bu ya. Nah, apalagi kalau di dunia pendidikan itu tentu setiap capaian visi dan misi itu sesuai enggak dalam penerjemahkan yang dikatakan oleh taksonomi Bloom. Apakah ini bagaimana mengembangkan sifat afektif, kognitif dan psikomotoriknya. Nah, itu ukurannya begitu karena pendidikan itu harus 3 dimensi tadi, dimensi afektif, kognitif, psikomotorik. Kalau yang belakang dengan tambahan bagaimana mampu mengembangkan kemampuan intelektual, intellectual quotient, kemampuan spiritual, spiritual quotient. Tapi yang paling bagus adalah kombinasi. Bagaimana melakukan kombinasi antara kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan spiritual. Di ESQ ya, emosional, spiritual quotient. Di situ ukurannya, Bu. Ya, ukurannya di situ. Iya. Mungkin yang lain Pak Nurul, gimana Pak Nurul? Ya, Pak Nurul Sabta. Tadi saya mau nanya ya, tadi Pak yang brand image ya. Ya. Yang brand image tadi ya Pak. Suatu brand image yang sudah mulai turun, jadi kepercayaan masyarakat publik atau pelanggan itu mulai turun gitu. Iya. Jadi karena banyaknya brand-brand baru, jadi dia mulai tersisih. Kira-kira apakah suatu produk itu harus dimatikan atau dipertahankan dengan cara yang bagaimana supaya dia tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya, brandnya. Oke. Ya. Baik ya Pak Nurul ya. Nah, Nurul Sabta ya. Ya, dulu itu ketika tahun 77 ya, Astra meluncurkan sebuah produk namanya Kijang. Dulu awalnya namanya Kijang Buaya. Motornya buaya, Kijang Buaya, Kijang Komando. Nah, ternyata Astra ini tetap Kijang dia. Bagaimana Astra ini yang pertama adalah merubah persepsi orang bahwa Kijang ini bukan binatang buas. Ini paling penting. Dulu orang mengatakan Kijang itu binatang buas, lari di hutan, susah ditangkap. Maka Astra menciptakan produk bernama Kijang, hanya yang ditiru larinya saja cepat larinya. Tapi ini mudah ditangkap. Nah, gitu. Dan Kijang itu tetap sampai hari ini bertahan dari 77, Pak. Bertahan sampai hari ini. Nah, mungkin orang brand utamanya Kijang, ya kan? Dulu mobil kotak, atau mobil komando, atau mobil biawak, terserah. Beda-beda ya, berbuaya, Kijang buaya ya. Ternyata begitu tahun 86 dari 77 sampai 86 ya. Sampai 87 orang ngalamin titik jenuh, Pak. Titik jenuh. Kita nggak bisa bertahan dengan kotak saja, nggak bisa.
Maka 87 dibuatlah namanya Kijang Super. Terus sempurnakan, Pak. Tetap Kijang Super disempurnakan. Kijang Super bertahan 95, 96. Orang mulai titik jenuh dengan Kijang Super nih. Dia cari lagi. Bagaimana Kijang tetap bertahan? Bagaimana? Kijang keluar lagi 97 dengan cara apa? Bentuk baru, wajah baru. Namanya apa? Kijang Kapsul. Begitu, Kijang Kapsul. 2004, 2005 orang sudah gelisah nih. Kijang Kapsul udah nggak bisa dipertahankan lagi. Uji coba 2 tahun, 2004, 2005, 2006, 3 tahun uji coba. Maka keluarkanlah namanya Kijang Innova. Kijang Innova, ya kan? Dengan misalnya konsep yang lain. 2015, orang sudah mulai agak jenuh nih dengan Innova. Keluarlah tetap Kijang, namanya Kijang Innova Ribbon. Ribbon. Jadi artinya apa? Lagu lama, kaset baru, kan itu gila Pak Nurul ya. Dulu mungkin lagunya piringan, pita kaset, sekarang sudah USB. Kijang. Jadi orang jangan minta bentuk-bentuk nama, ganti-ganti nama. Nah, bagaimana supaya Kijang ini orang tidak jenuh? Dia keluarkan turunannya. Apa turunannya? Turunannya Avanza, turunannya Sigra, turunannya Alia, turunannya. Itulah. Nah, sebaliknya saya mohon maaf misalnya Daihatsu mengeluarkan sebuah produk, durasi waktunya hanya 3 tahun rata-rata, maksimal 4 tahun. Wide bertahan 3 tahun. 86 hancur mobil Daihatsu 55 wide. 86 dia keluarkan Daihatsu Hijet 1000. Hijet 1000. 90 hancur Hijet 1000. Dia keluarkan Zebra. Zebra 1000. 93 Zebra 1000 hancur. 93 dia keluarkan Zebra sliding door. New Zebra 1300 cc. Zebra sliding door bertahan cuma 3 tahun, Pak. Itu sliding door Zebra. 96 dia keluarkan Espas. Eksekutif pas-pasan, kata orang begitu Espas. Tuh naik Espas, eksekutif pas-pasan. 96 dia keluarkan Espas, ternyata bertahan 3 tahun. Apa 3 tahun tuh? 99 sampai 2004 dia keluarkan Taruna. 2004 Daihatsu Taubatan Nasuha atas banyak salah dan dosanya. Kita apa? Daihatsu pasar bongkoan totalitas pada Astra. Dibuatlah produk kembar. Begitu, Pak. Begitu dipegang Astra, itu brandnya Astra. Begitu dipegang Astra, 2004 keluarlah produk kembar. Bentuk sama, warna. Toyota keluarkan Avanza, Daihatsu keluarkan Xenia. Begitu terus berkembang. Ini bertahan lumayan, bertahan. Sampai hari ini masih ada, bertahan. Begitu bertahan, wah ini sukses. Kelas menengah keluarkan Ras, Daihatsu keluarkan Terios. Bikin lagi city car-nya, keluarkanlah namanya Agia, keluar namanya Alia, Sigra, dan lain-lain. Tapi tetap ini mempertahankan brand unggulan yang tidak boleh diganggu-gugat.
Apa itu? Adalah kijang. Kijang memang tiada duanya. Gampang masuknya, gampang keluarnya. Begitu dia motonya. Gimana Pak Nurul? Saya tertarik dengan uraian Bapak. Berarti setiap produk itu mempunyai pembeda. Kemudian disertai dengan inovasi-inovasi yang baru. Jadi pembeda dengan yang lain. Produk value added lah. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya harus beda Pak ya memang. Kalau sama buat apa kan gitu Pak. Sama buat apa gitu. Misalnya saya pergi ke Madura. Di Jakarta juga banyak bebek. Tapi makan bebek di Pulau Madura, apalagi di Bangkalan, bebek Sinjai lebih beda dengan bebek yang ada di Ciputat, Pak. Sama-sama bebek, harus membeda. Kalau sama untuk apa kita sama? Ya itulah. Yang penting konsistensi dalam produk knowledge. Apa konsistensi itu? Sekali caplang, tetap caplang. Buat anak kok coba-coba. Konsisten, jangan dirubah-rubah. Nah, yang berikutnya, kita lihat yang berikutnya ya. Ini karakteristik dari product knowledge, ya kan? Adanya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi lanjutan. Makanya moto Suzuki, inovasi tiada henti. Berkelanjutan inovasi itu. Jadi kita terus melakukan inovasi, nggak pernah berhenti. Nah, ini dipakai oleh Suzuki. Moto Suzuki adalah inovasi tiada henti. Inovasi terus inovasi. Jadi kalau kita jualan bakso itu jangan berpikir bakso itu bulat, selalu berinovasi. Bakso rudal apa ya? Nah, sekarang ada bakso mercon, bakso beranak, semuanya itu. Ada gepeng, ada apa? Jadi inovasi. Apa? Kata orang begitu, tak selamanya jagung itu direbus, nyatanya hari ini dibakar. Bisa aja Bapak. Bicara jagung tidak harus direbus kan gitu ya Pak. Perkedel Pak. Jadi ya, dengan inovasi itu maka akan melahirkan varian baru, begitu Pak. Jadi kalau ada orang ada corona varian baru, jangan heran Pak. Udah kalah sama singkong Pak. Singkong itu ada varian baru. Varian pertama singkong bakar, varian kedua singkong rebus, varian ketiga getuk, Thailand. Varian keempat keripik lagi variannya, keripik balado terus tuh varian. Kan varian semua kan itu dari singkong. Tapi intinya bahannya tetap sambal, Pak ya. Jadi begitu varian yang paling penting. Ada combro juga varian dari singkong. Dari singkong. Jadi bagaimana dalam berinovasi itu kita melahirkan varian varian baru tanpa corona ya, corona varian baru. Gitu loh. Yang terakhir ya, yang terakhir ya kan, adanya biaya untuk melakukan transfer teknologi. Dan perlu ada transfer teknologi, pakai biaya. Makanya Bapak sekalian ya, saya menyarankan ketika kita berada di atas, jangan sekali-kali kita takabur. Jangan sekali-kali kita zalim.
Apalagi merasa saya akan jaya selamanya. Ingat, di depan kita ada perusahaan yang dulu hebat, hari ini berhenti. Seiring perubahan, tidak mampu melakukan inovasi-inovasi. Misal ya, karena biaya inovasi itu mahal. Saya ingat betul dulu ketika saya membeli rumah, ya, itu di kawasan Bintaro itu, Allah, ngeri banget. Itu kata Telkom, Pak. Tidak ada jaringan, tidak ada kabel, tidak ada tiang. Sulit betul itu mendapatkan nomor telepon rumah. Berapa puluh tahun yang lalu, Bapak, gue pernah merasakan kali itu, Pak. Susah betul mendapatkan telepon rumah. Telkom tidak pernah membayangkan bahwa hari ini telah lahir telepon tanpa kabel, sekalian. Hampir semua telepon ini inovasi. Andai kan Telkom tidak melakukan metamorfosis dengan perubahan teknologi, tunggu saja kehancurannya. Karena apa? Hari ini orang tidak pernah menyangka telepon bersifat portable dibawa kemana-mana. Orang tidak pusing tidak punya telepon rumah, orang tidak pusing, orang pusing tidak punya handphone. Apa inovasi? Misalnya yang kedua apalagi inovasi, Pak? Kantor pos, Pak. Kantor pos itu kadang-kadang saya sedih. Kenapa saya katakan sedih? Di Indonesia umurnya lebih dari 300 tahun, Pak, kantor pos, Pak. Tapi saat ini kantor pos tercam, tidak mampu melakukan aktivitas dengan konkret. Kenapa? Inovasi misalnya, kantor pos itu dulu Sabtu Minggu libur. Tiba-tiba muncul JNE. Apa inovasi JNE? Tanggal boleh merah, kiriman jalan terus. Subhanallah, ini mematikan kantor pos. Kantor pos lagi misalnya apa? Ya kan? Hanya apalagi kantor pos misalnya. Dulu bisnis utama Wesel. Saya ingat betul Wesel. Di kolom kanan ada berita itu. Wesel. Kalau kita sekolah, dulu zaman saya sekolah, orang tua saya kirim Wesel. Wesel itu bisa dicairkan, mesti tanda tangan kepala sekolah. Atau yang punya cap, stempel, kan begitu, Wesel pos. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah menyangka transfer uang, itu belum keluar dari bank, uang udah nyampe. Gitu kan. Kita belum keluar dari teller, Pak. Kiriman udah nyampe. Gila hitungan detik, Pak. Jadi Wesel pos kiriman uang yang hitungan hari kalah sampai hitungan detik. Wesel akhirnya terpuruk. Ya. Di mana-mana ada kolektor perangko di mana-mana, filateli di mana-mana, perangko. Pernah menyangka hari ini di surat menyurat yang ada apa? Kiriman paket di mana-mana. Paket silakan kantor pos bersaing dengan JNE, dengan JNT dan lain-lain. Tidak bersaing, tidak melakukan inovasi-inovasi, maka cepat atau lambat kantor pos akan terpuruk. Sebaliknya, orang yang menyangka Pegadaian akan terpuruk, bangkit hari ini Pegadaian. Pegadaian, nah tadi apa? Knowledge yang disampaikan Pegadaian luar biasa. Apa produk knowledge-nya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi barang kita nggak hilang, kita dapat duit, ya gadein aja. Itu luar biasa moto Pegadaian. Pada waktu saya kecil, Bapak sekalian, waktu saya kecil dulu, cita-cita saya menjadi pegawai kantor pos itu. Begitu besar, kantor posnya terpuruk. Dulu saya bangga betul waktu saya kecil, kalau masuk
surat dari kawan, dari teman, dari saudara, pakai sepeda kan. Aku tukang pos rali, siapa saja aku datangi, tidak memilih miskin dan kaya, kring-kring pos. Wah, dulu bangga bener itu dari kantor pos. Nah, sekarang tinggal tunggu saja bersaing. Maka saya pada Bapak Ibu sekalian mungkin ada kerja di kantor pos, silakan berinovasi. Saat ini yang bisa bertahan, yang bisa bertarung hanya orang-orang yang punya inovasi dan kreativitas. Gitu loh. Kreativitas. Tanpa inovasi, tanpa kreativitas, mustahil produk knowledge yang kita terapkan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Oke, silakan Ustaz, yang terakhir mungkin ada pertanyaan atau kita diskusikan, silakan ya. Ya, Pak Edi, mana Pak Edi, silakan. Pemerintahan juga sekarang ini juga digaungkan ya, bagaimana kita sebagai PNS itu ya. Kalau dulu, mohon maaf ya Pak ya, PNS itu datang, duduk, baca setiap PNS itu punya kinerja gitu loh. Dan itulah yang makanya kita sekarang itu bagaimana setiap pegawai PNS itu dia mempunyai kinerja, berkinerja, dan itulah nanti yang akan menentukan penghasilannya lah. Namanya tunjangan kinerja gitu. Nah, Bapak tadi sampaikan gitu ya. Jadi setiap PNS berkinerja dan juga ya kantornya yang dalam skop kecil maupun tentunya untuk kepentingan negara bisa lebih baik lagi. Iya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Ini ya, Pak. Sekarang dan memang kita banyak sekali sekarang institusi, lembaga atau Pemda yang bergerak cepat. Betul. Sekarang bisa ngeprint ke kartu keluarga di kelurahan, Pak. Contoh itu inovasi-inovasi. Ya, itu ini berdampak pada ada penambahan kinerja, kan begitu. Ya, guru-guru juga sama. Ya. Di BPK misalnya sama, di kantor pajak juga sama sekarang, Pak. Iya. Izin Pak, kemarin juga saya ngurus imigrasi buat anak saya, Pak, ke imigrasi ya. Anak saya mau ke luar gitu. Di imigrasi itu bagus sekali sekarang pelayanannya Pak, dengan pertama online kita di rumah, kemudian datang tinggal memperlihatkan barcode-nya ya. Kemudian juga hasilnya setelah 2 atau 3 hari. Jadi tidak perlu lagi melalui calo gitu kan yang besar ininya gitu biayanya gitu. Dengan ngurus sendiri ternyata cepat juga seperti itu. Dan juga yang saya ini juga banyak istilahnya tulisan-tulisan bagaimana imigrasi bekerja, berkinerja, kemudian juga notif gitu ya. Termasuk ini juga yang saya agak ini juga nih Pak, ketika saya bawa mobil keluar, saya kan biasa ya untuk karena dibantuin lah oleh tukang parkir, security gitu Pak. Saya kasih gitu kan. Oh enggak Pak, maaf Pak, gratis katanya gitu. Wah, ini kan saya lihat lah sebuah kemajuan gitu ya, yang mungkin saya ngasihnya pun sebenarnya nggak apa-apa, emang terbantu gitu ya, tapi dia menolak ini kan sebuah ya menurut saya sebuah kemajuan lah ya di imigrasi di Jakarta Timur ya. Itu Pak. Itu namanya memang gitu Pak, inovasi melahirkan moral hazard Pak, moral hazard kan gitu loh. Jadi sikap moral itu malu kita bekerja misalnya tidak menghasilkan apa-apa kan malu Pak, itu moral hazard namanya. Bekerja keluar keringat sedikit mau hasil banyak kan itu malu juga kita. Makanya dan oleh karenanya memang intinya kembali kepada diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Karena kita itu tergolong orang-orang yang dikasih kelebihan oleh Allah bisa menikmati pendidikan strata 1 Pak. Nah, jutaan orang tidak bisa menikmati itu Pak. Makin mengerucut lagi Bapak Ibu sekalian, makin sedikit orang yang bisa menikmati pendidikan strata 2 dan kita dikasih kesempatan itu luar biasa. Makanya yuk kita bareng-bareng untuk perbaikan bangsa dan negara kita inovasi bareng-bareng, kuatkan barisan, pengembangan intelektual, inovasi, tentu jangan lupa tetap silaturahmi dan ukhuwahnya.
Jadi sekalian yang sudah mau duhur ya, kita sudahi dulu hari ini ya. Tidak perlu berpanjang lebar Pak Edi ya. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu ya Pak ya. Dan kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak ya. Yang sedang-sedang saja ya. Iya Bapak. Yang sedang-sedang saja. Mudah-mudahan hari ini membawa manfaat dan membawa maslahat ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Umur gitu. Amin. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya hari ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Bu Desi, kelas ada jam berapa lagi Bu? Maaf. Jam 12. Jam 12 kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Yuni. Jam 12 ya. Kuliah apa? Pak Edi. Pak Yuni, mata kuliah Pak Yuni. Ya, Pak. Makasih ya Bu. Ya, mangga Bu Runi, jaga kesehatan, makan. Amin, sama-sama ya, Bu. Sehat semua ya. Amin. Ini gimana Pak Ketua? Pak Edi, mohon izin nanti saya kebetulan belum sampai sekarang nggak stabil koneksinya, jadi mohon nanti di backup lagi ya Pak ya. Ya, ini resume recording ya, ini kayak. Siap.